Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan aplikasi sepak bola berbasis mobile atau Android. Nah, pertama kita memerlukan sebuah aplikasi dengan nama Android Studio. Ya, jadi kalau kita googling melalui Google, kita ketik Android Studio, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ya, kita akan mengarahkan link ya ke Android Studio, install Android Studio. Kalau kita klik, ya di sini untuk mendownloadnya. Kalau kita lihat besar dari aplikasi ini 912 MB, di mana ini diperuntukkan untuk Windows yang 64 bit. Ya, jika memang nanti ada opsi lainnya, Anda bisa pilih di bagian download option. Nah, Android Studio sendiri untuk minimum requirement-nya ataupun kebutuhan sistem ya, minimumnya kita fokus ke Windows saja karena sebagian besar orang menggunakan Windows. Di sini butuh 64 bit, Windows-nya Windows 8 minimal ya, atau Windows 10. Jadi kalau masih pakai Windows 7 ya mungkin ada caranya biar bisa menginstal ini, namun di sini minimumnya minta Windows 8. Kemudian untuk otaknya ataupun untuk chipsetnya dia minta di sini minimal yang core ya, Intel Core, Core i3, Core i5 dan seterusnya, atau AMD yang support dengan Android Studio. Minimum RAM 8 GB, lebih besar lebih baik. Kemudian di sini juga minimum ada 8 GB di harddisk yang kosong. Jadi untuk menginstalnya kita butuh 8 GB space ya. Untuk screen resolution kita butuh 1280 dikali 800. Jadi biasanya kalau laptop-laptop yang minimum speknya tidak mencapai ini ya mungkin akan sulit menginstal Android Studio-nya. Ya. Nah, jika sudah kita download, nanti kita lihat aplikasinya seperti ini, Android Studio ya. Jika sudah kita install, kita buka. Ya, untuk membukanya lumayan lama ya. Tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ya, ini sedang membuka project sepak bola. Nanti kita akan coba buka ulang ya. Ya, ini sedang load. Baik, saya ulang membukanya ya. Ini saya close dulu saja.
Ya, tunggu sebentar, nih agak lama saving project. Baik, kita mulai dari sini ya. Jadi pada saat pertama kali Android Studio itu diinstal, kemudian kita buka, yang seharusnya tampil adalah jendela ini. Ya, anggaplah belum ada project sama sekali. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kalau create new project artinya membuat project yang baru. Ya, jadi kalau mau buat aplikasi yang baru kita pakai create new project. Namun kalau kita sudah punya aplikasi yang sudah ada dan ingin mengubah ataupun ingin menambahkan, kita open an existing project ya. Nah, di sini kebetulan sudah saya buka ya. Jika open ya sepak bola ini. Jadi kita buka sepak bola. Ya, akan tampil seperti ini. Ya, saya close dulu semua teksnya. Baik, kita lihat di sini ada beberapa folder ya. Jadi ada app, berarti secara keseluruhan ini adalah sebuah aplikasi di mana ada beberapa folder lagi, manifest, Java, dan juga resource. Nah, kalau kita lihat folder pertama itu adalah manifest. Berbicara manifest, sebenarnya isi dari file ini adalah, kalau kita buka klik 2 kali, isi dari manifest ini adalah permission ataupun settingan untuk aplikasinya ya. Sebagai contoh, karena aplikasi kita nanti akan link ke YouTube, makanya di sini ada sebuah permisi ya, ada sebuah izin, yaitu aplikasi kita harus ada internetnya ya, harus terhubung internet. Jadi kalau nanti ini nggak ada, ya berarti kita nggak bisa terhubung ke internet. Makanya kita butuh permission untuk internet. Ya, untuk yang lainnya nggak usah kita bahas. Yang penting di sini tambahkan sebuah permission internet. Kemudian folder berikutnya adalah folder resource. Saya ke resource dulu aja. Nah, di resource ini ada beberapa lagi subfolder ya. Di sini ada anim, ini sebenarnya tambahan animasi maksudnya. Jadi kalau ngelihat aplikasi kita seperti ada animasi perpindahan layer itu seperti fade gitu ya kalau lihat di PowerPoint. Jadi agak soft perpindahannya. Nah, itu gara-gara animasi ini. Kalau kita buka filenya hanya seperti ini sebetulnya ya. Ini kode untuk membuat animasi perpindahan transisi. Folder drawable adalah gambar-gambar yang dimasukkan ke dalam aplikasi nanti. Sebagai contoh ada back di sini ya. Nah, kita pasti menemukan tombol ini di dalam program. Kenapa? Karena emang nanti ini kita gunakan. Jadi kesimpulannya, beberapa gambar yang ada di sini ya dalam folder drawable berarti gambar-gambar ini kita gunakan ya pada saat pembuatan aplikasi. Seperti tadi tombol back, ini gambar bola ya, ini pasti ada dalam aplikasi. Jadi semua gambar harus kita masukkan dalam drawable. Untuk masukkan gambarnya sebenarnya gampang, tinggal klik kanan ya, kemudian nanti paste. Jadi copy gambar yang ada, klik kanan di sini paste. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam drawable ini.
Seperti lagi ada foto SMP, ya ini SMP Negeri 1 Pekalongan. Folder berikutnya animasi sudah, drawable sudah, layout ya. Layout ini adalah tempat kita mendesain aplikasinya. Sebagai contoh, kita lihat profile ya. Saya klik 2 kali activity profile. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada tampilan ya. Nah, ini. Jadi ada gambar bola tadi, ada gambar tombol back tadi, ya ada teks di sini, data diri. Ini adalah tampilan desain untuk form ataupun untuk halaman profilnya aktor dalam video ini. Jadi ngedesainnya lewat sini. Misalkan nih, aduh gambar bolanya nggak mau letakkan di sini tapi sebelah sini, ya berarti digeser gitu ya. Oh, ini udah disetting untuk ke rata kiri ya, nggak bisa digeser ini karena udah disetting rata kiri sama kanan. Ya misalnya ganti teksnya deh, ganti teksnya. Ini data diri ya. Nah ini kalau mau diganti teksnya bisa. Ini saya klik data diri ini, saya cari di sini ada properties, ya ada properties. Ini string data diri ini, nah ini bisa diganti ya. Misalkan nggak pengen ini, teksnya pengen dirubah profil. Nah di sini teksnya berubah jadi profil, gitu ya. Jadi ini tempat mendesainnya. Jadi kalau kita lihat desain yang lain seperti menu utama kita, nah ini desain di sini. Ada gambarnya, ya ada tombolnya, materi keluar. Nah ini tempat mendesainnya. Jadi resource kemudian folder layout adalah file-file untuk mendesain aplikasinya. Nah di sini ada paletnya. Jadi kalau pengen nambahin teks ya, nah ini ada teks, misalkan mau nambahin teks di bawah keluar. Nah ini kita tarik ke sini. Kita tarik. Teksnya text view ya, misalkan text view ya, text view. Nah taruh sini. Nah jadi ada teks tambahan ini di sini karena kita tambahkan tadi ya text view ini. Misalkan text view-nya Agung Unila. Nah jadi di sini nambah lagi teksnya Agung Unila. Itu ya. Jadi button, teks, gambar, semua bisa kita masukkan sendiri ke dalam tempat ngedesainnya. Nah, oke, itu untuk mendesain ya. Jadi semua file di sini kalau kita lihat ya masih desain semua, ya belum bisa kita tampilkan. Nah, setiap activity ini ataupun file desain ini akan berhubungan langsung dengan folder Java. Kemudian di sini ada SMP Pekalongan sepak bola dalam folder ini. Nah sebagai contoh ya, ada activity main di sini di layout. Pasti ini punya sebuah Java sendiri namanya main activity. Jadi kebalik ya, activity main di sini main activity. Activity image berarti image activity. Nah ini pasangannya. Sebagai contoh, activity main yang tadi ini ada bahasa Java-nya. Jadi Java di sini adalah sebuah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman untuk membuat si program ini hidup. Jadi kalau misalkan diklik profil mau ngapain, nah itu sebenarnya bermain di Java. Sebagai contoh ya, activity main ini main activity. Saya buka nih kodenya. Nah kode inilah bahasa Java. Ya ini kebetulan untuk jurusan informatika ya untuk membuat seperti ini. Nah jadi intinya adalah kalau ada tempat desain pasti ada tempat kodenya. Jadi ini saling berhubungan. Nah sebagai contoh tadi, pada saat saya klik tombol apa tadi ya, profil ya, button profil. Pada saat saya klik dia kemana? Dia akan pindah
Nih, lihat bahasanya. Start activity, new, bla bla bla. Dia akan pindah ke profile activity. Nah, profile activity itu apa? Di sini ternyata dia manggil ini. Profile activity ternyata apa? Oh, di sini dia menampilkan video, ya, menampilkan image, menampilkan button. Jadi saling berhubungan. Nah, ini semua pakai kode. Nama kodenya adalah bahasa Java. Itu ya. Oke. Jadi kalau mau lihat lagi yang profile tadi, activity profile yang ini. Nah, ini pasti ada temennya, ada pasangannya. Namanya profile activity. Nah, ini bahasa Javanya. Jadi apapun kegiatan dalam halaman profil tadi, ya semua dikontrol lewat kode-kode ini. Jika sudah membuatnya, ya, ada desainnya, ada kodenya, untuk menjadikan ini sebuah APK ataupun aplikasi Android, kita lewat tools ini ada build, ya, kemudian di sini ada build bundles APK, build APK, ya. Kalau kita klik, nah, nanti dia akan membuat APK-nya. Ini lagi loading, ya. Kalau tidak ada error biasanya jadi APK-nya, tapi kalau ada error dia nggak mau. Nah, tunggu sebentar. Ya, ini sambil nunggu, ya. Contoh APK-nya seperti ini. Nah, ini app-debug.apk. Nah, inilah yang kita akan kopikan ke handphone, kemudian kita install lewat handphone, ya, APK ini. Ini besarnya kurang lebih 43 mega. Ya, ini agak lama. Nah, kita lihat ini aja. Jadi inilah APK-nya ataupun program finalnya.